Nanti kalau misalnya memang soal ini muncul di teman-teman, ya, Bu Erika akan berikan ilustrasi yang berbeda. Kalau di sini kan pelayan menggoda pelanggan. Nanti bisa saja contoh yang Bu Erika ambil adalah tentang kehidupan artis. Nah, kita kan biasanya suka mengatribusi artis tuh. Orang yang menjadi public figure, kita atribusi, wah dia memang kaya raya, wah dia cuma pencitraan, wah dia itu cuma pamer doang, padahal barang-barangnya KW, padahal barang-barangnya endorsan semua. Itu misalnya, lagi apa namanya, dia posting jam tangan, apa itu jam tangan, apalah itu, Berika nggak tahu ya, Rolex kah, apalah. Nah, padahal ternyata dia di-endorse oleh produk tersebut. Jadi dia cuma berfoto pakai jam itu hanya untuk ngasih tahu, untuk beriklan aja. Lalu kita beranggapan seolah dia yang punya. Nah, lalu kita beranggapan misalnya kita mengatribusi orang, wah artis yang ini suka pamer. Wah artis yang ini songong atau segala. Nanti ilustrasinya bisa saja adalah artis. Karena menurut saya itu lebih mudah, ya, karena kehidupan artis itu penuh dengan apa ya, gemebiarnya itu luar biasa sekali, padahal faktanya belum tentu begitu, karena dunia keartisan itu terlalu banyak gimmick. Gitu ya. Nah, nanti bisa saja Bu Erika ganti ini misalnya si artis, atau bisa saja Bu Erika jadi contoh di sini. Tapi biasanya kalau Bu Erika yang dijadikan ini, teman-teman tuh pada nggak mau memberikan atribusi internal. Teman-teman selalu memberikan kesimpulannya itu adalah atribusi eksternal. Misalnya, mengatribusi, benar nggak nih Bu Erika ini galak, benar nggak nih Bu Erika ini pelit, dan seterusnya, dan seterusnya. Nanti teman-teman akan memberikan atribusi eksternal. Bu Erika itu kayak gitu hanya karena situasi aja. Bukan orangnya pelit kok, bukan orangnya galak kok. Nah, nanti teman-teman akan memberikan jawaban yang manis-manis saja. Saling nyontek pula. Karena takut salah. Jadi, mungkin bukan si Bu Erika dijadikan contoh ya. Lebih aman kayaknya artis, biar teman-teman lebih bebas mengeksplor, memberikan penjelasan itu. Ya. Dan satu lagi adalah teman-teman tidak bisa nyontek, karena penilaian teman-teman tentang seseorang itu pasti bisa berbeda. Konsistensinya kah, konsensusnya kah, distingsinya kah, itu pasti bisa berbeda. Variatif sekali. Jadi teman-teman percuma kalau nyontek. Karena atribusi setiap orang berkait dengan target itu pasti beda. Orang kembar identik sekalipun itu bisa beda. Oke? Jadi gitu. Nggak bisa nyontek. Tapi boleh buka buku. Nah, lebih enak mana? Nyontek apa buka buku? Buka buku. Buka buku. Buka buku. Nah, lebih enak buka buku. Karena kalau nyontek belum tentu benar. Nah, itu dia. Belum tentu benar. Ya nggak, Moza? Nyontek sama Masni Erika. Dia kan bukan mahasiswa yang pintar, Moza. Cuma nyontek sama Erika. Sama Masni Erika maksudnya. Ntar yang namanya Erika baper ini. Gitu ya. Oke, jadi mending buka buku ya. Kalau saya kuliah dulu, kalau dosennya udah ngasih ujian, boleh buka buku. Kita seisi kelas itu udah panik. Karena cara analisisnya level dewa. Kita buka buku manapun itu sulit. Karena itu harus analisis dari minimal 3 buku. Waktu yang dikasih cuman seminggu. Ya, beda lah ya beratnya kuliah zaman dulu dengan zaman sekarang. Baik, teman-teman. Kita lanjutkan dengan bahasan berikutnya.
Ingat ya, pekan lalu kognisi kita bisa saja salah. Kita bisa saja menyimpulkan suatu situasi secara salah. Ingat yang namanya bias negativitas? Baru pekan lalu loh. Jumat lalu loh. Masih ingat Renal Hidayat apa itu bias negativitas? kurang Kita memberikan atensi yang berlebihan kepada informasi yang bersifat negatif. Nah, dalam memahami perilaku orang lain, kita juga bisa melakukan kesalahan, kekeliruan. Diistilahkan dengan bias atribusi. Apa itu bias atribusi? Kesimpulan yang salah tentang tingkah laku orang lain. Kesimpulan yang salah tentang tingkah laku orang lain. Ada beberapa kesalahan atau bias atribusi. Yang pertama, fundamental attribution bias, yaitu kecenderungan kita untuk mempersepsikan orang lain sebagaimana yang dia tampilkan. Sebagaimana yang dia tampilkan itu karena memang merupakan sifatnya dia. Sementara jika kita berada pada kita menganggap kalau itu merupakan hal yang situasional. Jadi kita cenderung untuk menganggap kalau tingkah laku yang ditampilkan seseorang itu merupakan internalnya dia. Lalu kita cenderung untuk menganggap faktor situasi itu tidak berperan dalam tingkah laku orang lain itu. Dan sebaliknya kalau itu terjadi pada diri kita. Paham nggak maksudnya? Paham nggak? Kalau enggak bilang enggak. Saya ulang. Kalau siap. Saya ulangi. Ya. Fundamental attribution bias itu kecenderungan kita untuk mempersepsikan orang lain itu sebagaimana yang dia tampilkan itu merupakan cirinya dia, merupakan sifatnya dia. Menganggap itu merupakan atribusi internal. Kita cenderung mengabaikan bahwa tingkah laku yang muncul dari orang tersebut, kita cenderung mengabaikan bahwa tingkah laku yang dia munculkan itu merupakan faktor eksternal atau disebabkan oleh situasi. Sementara kalau situasi yang sama terjadi pada diri kita, kita menganggap itu faktor eksternal. Contohnya begini. Saya pinjam nama Anda ya, seperti biasa. Saya pinjam nama Anda. Ada Moza, ada Syatara, ada Safa Absari, ada Safa Sabika, ada Safira Nurfitriana. Plus si Masni Erika di dalamnya. Pokoknya jelek-jelek nanti nama saya udah. Ya. Ketika misalkan kami berenam ngumpul di rumahnya Safa Absari. Ceritanya, kita mau bikin tugas, ceritanya. Di rumah, siapa tadi? Safa ya? Safa Absari. Oke, Moza ada di situ. Kemudian ketika Moza dari duduk, mau naruh buku mungkin, atau meraih tasnya mungkin, Moza kepleset jatuh. Nah, si Masmi Erika ini, saya nggak bahas yang lain ya, si Masmi Erika ini melakukan atribusi terhadap Moza dengan, ya memang Moza itu dikit-dikit jatuh. Memang dia begitu, kalau jalan gerada geruduk, makanya jatuh. Kata si Masmi Erika. Dia mengatribusi tingkah lakunya Moza sebagai faktor internal.
Ketika nggak lama kemudian, ketika si Mas Mi Erika ini mau permisi mau ke toilet, baru 2 langkah dia juga kepleset. Si Mas Mi Erika ini mengabaikan faktor internal, bahwasanya dia kalau jalan tuh suka nggak jelas. Lalu dia mengatakan, Safa, lantaimu baru dipel ya, kok gue kepleset? Ketika moza yang jatuh, fakta bahwa lantai baru dipel itu diabaikan. Jadi faktor situasi tentu diabaikan jika menyangkut orang lain. Jika menyangkut orang lain, maka itu dianggap sebagai atribusi internal, bukan faktor situasi, bukan atribusi eksternal. Tapi jika di diri sendiri, justru lebih fokus kepada itu mah atribusi eksternal. Ini kan karena mbaknya Safa baru saja ngepel, makanya Mas Mi Erika ini kepleset, kata si Mas Mi Erika. Sampai di sini cukup jelas? Nah, itu fundamental attribution bias. Bias atribusi yang paling dasar tuh itu. Kalau di orang lain, kita abaikan faktor eksternal. Kalau di diri kita katakan faktor eksternal. Yang kedua, mengatribusikan perilaku pribadi pada situasi, atribusi orang lain pada faktor personal. Ini hampir sama dengan yang pertama. Saya tidak lulus, tapi ini berdasarkan aktor observer efek dan ada pihak lain. Kalau tadi kan cuma berdua. Kalau ini ada pihak dosen, satu lagi, ada pihak ketiga. Saya tidak lulus, si Mas Mi Erika ini tidak lulus karena dosennya sentimen. Tapi kalau Ani tidak lulus karena dia malas. Saya tidak lulus karena dosennya sentimen, tapi kalau siapa tadi, Safa tadi, itu tidak lulus karena ya memang dia nggak pinter, dia kan nggak sepinter saya. Tapi kalau nilainya bagus dari saya, itu pasti karena dia pinter cari muka sama dosen. Ayo, pernah begini nggak sama temennya? Ayo. Nggak usah jawab ke Bu Erika, nggak usah jawab di forum, jawab ke diri sendiri. Pernah nggak begini? Nggak usah jawab ke Bu Erika, jawab dalam hati aja. Jawab dalam hati ya, nggak usah jawab ke Bu Erika. Yang ketiga, self-serving bias. Manusia itu cenderung mengatribusi tingkah lakunya pada kesuksesan, serta kelebihan yang dia miliki, bukan pada kegagalan ataupun kelemahan yang melekat pada dirinya. Contohnya apa? Saya lulus karena saya pandai. Kalau saya tidak lulus, berarti dosennya memang nggak suka sama saya. Dosennya sentimen sama saya. Jadi bedanya dengan yang kedua, ini kan membandingkan dengan orang yang setara, lalu ada pihak ketiga. Kalau yang ketiga ini hanya antara dia dan pihak lain itu. Tapi fokusnya adalah pada kesuksesan. Saya sukses karena saya memang berusaha maksimal. Moza itu nggak pernah sukses karena memang orang yang tidak berusaha dengan keras untuk hidupnya. Oke. Cukup jelas ya? Cukup ya? Ibu. Jelas, Bu. Alhamdulillah. Berikut saya mau sampaikan tentang aplikasi teori atribusi ini dalam kehidupan sehari-hari dan kesehatan mental. Nah, ini hati-hati. Hari kesehatan mental sedunia baru berlalu kan? Nah, hati-hati ini teman-teman. Kita memang tanpa kita sadari mengatribusi orang lain.
teman-teman tanpa disadari mengatribusi dosen sebagai dosen yang baik, dosen yang galak karena ini dan itu, memang anak-anak kelas aja nih yang ngeselin, makanya dosennya suka marah-marah nih di kelas. Dosennya tiba-tiba suka ngasih tugas mendadak, dikumpulin hanya dalam waktu 2 hari, padahal tugasnya berat, misalnya begitu. Kita bisa melakukan itu gitu ya, tapi hati-hati, segala yang berlebihan itu tidak baik, apalagi kalau kita cenderung melakukan hal yang menggunakannya kepada informasi yang negatif. Contohnya apa, Bu Rika? Nah, ini. Riset menunjukkan ada hubungannya antara atribusi dan depresi seseorang. Jadi, individu yang mengalami depresi, itu seringkali depresinya itu muncul karena dia melakukan self-defeating, menyalahkan diri sendiri. Lalu melakukan atribusi yang bertentangan dengan self-serving bias. Artinya dia mengatribusi segala sesuatu. Kalau self-serving bias tadi kan berdasarkan pada kelebihan, pada kesuksesan, pada nilai-nilai positif yang kita punya gitu ya. Nah, kalau yang orang yang mengalami depresi itu terjadi karena dia melakukan atribusi yang bertentangan dengan itu. Artinya dia mengatribusi dirinya kepada hal-hal yang bersifat negatif, bukan kesuksesan. Dan dia menganggap kegagalan atau ketidaksuksesannya itu merupakan sesuatu yang bersifat internal. Dia menganggap dirinya tidak berharga. Safa Sabika itu nilainya bagus terus. Gue nggak pernah. Jadi dia tidak mengatakan kalau Safa Sabika itu nilainya bagus karena pintar cari muka sama dosen. Enggak. Tapi justru dia membandingkan dengan dirinya sendiri. Silakan Rizky. Membandingkan dengan diri sendiri dan menganggap apa yang ada pada dirinya itu hanyalah kegagalan semua. Lihat deh, Renault itu nilai mata kuliah ini A. Moza juga A. Anissa Putri A. Si itu yang waktu SMA aja rankingnya selalu di bawah saya, sekarang nilainya B. Berarti kayaknya saya ini yang nggak cocok kuliah ya. Saya memang bukan orang yang berhasil. Saya bukan orang yang pintar. Saya bukan orang yang sukses. Saya bukan orang yang qualified. Nah, hati-hati teman-teman jangan melakukan hal seperti ini. Melakukan self-serving bias yang berkebalikan. Melakukan self-serving bias juga nggak boleh sih sebenarnya. Ya, mengagumi diri sendiri secukupnya aja. Hargai diri sendiri atas upaya yang sudah dilakukan, itu iya, penting, benar. Tapi berlebihan ya jangan. Apalagi melakukan yang penilaian negatif itu, menyalahkan diri sendiri. Lebih fokus kepada ketidaksuksesan daripada kesuksesan, jangan. Ingat, ini riset di Amerika ya. Individu yang mengalami depresi melakukan self-defeating atau menyalahkan diri sendiri, serta membuat atribusi yang bertentangan dengan self-serving bias. Artinya, dia mengatribusi hasil negatif dari tingkah laku mereka pada hal-hal yang bersifat abadi dan bertahan lama, yang dinilai sebagai faktor internal seperti sifat dan ketidakcakapan mereka sendiri. Jadi, itu ya. Ingat, jangan lakukan ini. Cara yang sebenarnya mudah tapi mungkin sulit dilakukan adalah sadari bahwa setiap orang punya lebih, punya kurang. Allah menciptakan setiap manusia itu satu paket. Jagalah untuk lebih memaksimalkan potensi positif kita daripada membesar-besarkan hal atau sifat kita yang hal-hal yang kita miliki itu yang bersifat negatif. Gitu ya. Insya Allah kita akan jadi orang sukses kok. Riset lain di Amerika lagi, bukan di Indonesia. Kita cenderung melakukan atribusi itu berdasarkan pada kesamaan atau tidak. Jadi begini,
Riset di Amerika itu riset eksperimen ya. Jadi dalam eksperimen itu si responden, si eksperimenti ini menerima sejumlah email dengan tiga sifat bahasa ya, kalimat gitu ya. Partisipan itu diberitahu bahwa dia menerima 3 email dari orang asing yang berisi kalimat dalam berbahasa Inggris. Ini dibagi 3. Email pertama itu tidak mengandung kesalahan ejaan dan tata bahasa serta sopan. Email kedua mengandung kesalahan ejaan dan tata bahasa tapi tetap sopan. Email ketiga tidak mengandung kesalahan ejaan dan tata bahasa tapi tidak sopan. Oke, 3 jenis email. Diinformasikan juga bahwa sejumlah email yang tadi itu, yang kalau dilihat dari bahasa dan kesopanan terbagi dalam 3 hal, ya diinformasikan bahwa pengirim dari email tersebut ada yang berasal dari budaya yang sama dengan partisipan penelitian, ada yang berasal dari budaya yang berbeda. Udah, sampai di sini cukup jelas ya. Kemudian, partisipan itu diminta menilai si pengirim email berdasarkan pada kepribadian, yaitu kecermatan, keramahan, intelijensi, kepercayaan kognitif, dan kepercayaan afektif. Jadi saya ulangi, mereka menerima 3 email dengan secara bahasa itu dibagi 3. Ejaan benar, ejaan dan tata bahasa benar, lalu bahasanya sopan. Ejaan dan tata bahasa salah, tapi sopan. Ejaan tata bahasa benar, tapi nggak sopan. Diinformasikan bahwa email-email tersebut ada yang berasal dari budaya yang sama dengan partisipan, ada yang berasal dari budaya yang tidak sama. Hasilnya menunjukkan bahwa partisipan itu memberikan reaksi negatif terhadap kesalahan dalam penulisan atau pengetikan, ejaan, gramatikal pada orang yang, bentar saya ulangi, kalau misalnya berasal dari budaya yang berbeda, maka penilaian mereka, reaksi mereka lebih positif. Mereka menyadari bahwa oke, mereka mengatribusi bahwa wajar mereka enggak, orang-orang yang mengirim email ini tidak bagus tata bahasa, tidak bagus grammarnya. Kemudian mereka ini mungkin kesopanan mereka nggak tahu standar sopan bahasa Inggris, makanya pilihan kata mereka nggak bagus. Jadi untuk orang-orang yang berasal dari budaya yang berbeda, penilaiannya cenderung lebih positif dibandingkan dengan orang-orang yang berasal dari budaya yang sama. Mereka memberikan reaksi negatif jika kesalahan tata bahasa dan ketidaksopanan itu muncul dari orang yang budayanya sama dengan mereka. Budaya sama kok nggak ngerti sih? Gitu. Tapi kalau misalnya email itu datangnya dari Mas Erika, nah dia lebih paham, oh iya dia orang Indonesia, bahasa Inggrisnya berantakan, nggak apa-apa. Gitu. Ingat, ini riset di Amerika ya, kalau misalnya Anda melakukan replikasi di Indonesia, bisa saja halnya hasilnya itu bisa berbeda. Sampai di sini ada mau bertanya? Adakah yang mau bertanya? Kalau tidak, saya minum lagi bentar ya.
Oke. Saya ulangi, apakah ada pertanyaan teman-teman sampai di sini? Nggak ada. Oh, dari saya enggak. Oke, baik. Kita sampai ke bagian akhir. Sekali lagi, ini riset di Amerika. Silakan Rizka. Jadi riset di Amerika itu menemukan bahwa orang-orang yang memiliki keyakinan religius yang tinggi akan mempersepsikan kecelakaan yang dialami itu sebagai takdir. Sebaliknya dengan orang-orang yang memiliki keyakinan religius yang rendah akan mempersepsikan itu sebagai pilihan tingkah laku. Gitu. Gimana komentar Anda terkait hasil riset ini? Kecelakaan yang kita alami, kalau menurut orang yang religiusitasnya tinggi, itu merupakan takdir. Tapi menurut orang yang religiusitasnya rendah, itu merupakan pilihan dari tingkah laku yang kita buat. Menurut Anda gimana? Saya minum lagi. Menurut Anda gimana? Nggak ada komen? Mahasiswa kelas B ini penting semua ya. Ada komen nggak teman-teman? Kalau tidak ada ya udah nggak apa-apa. Kalau kalau misalnya ada komen ya berarti kita bahas dan wawasan kita nambah. Nggak ada, ya sudah. Berarti perkuliahan kita diakhiri di sini. Bu Erika segera akan mengupdate isi student days e-learning-nya supaya teman-teman bisa mengupload tugas jurnal. Segera setelah ini. Oke. Jika demikian, berarti teman-teman nggak nambah wawasan, karena nggak ada yang nanya, nggak nambah wawasan, tidak nambah hal lain, ya. Karena kalau dari pertanyaan teman-teman, sebenarnya kita bisa gali hal lain dari materi yang sudah tersaji. Gitu. Baik, Bu Erika minta maaf ya jika ada pilihan kata, jika ada kalimat, jika ada contoh-contoh yang tidak pada tempatnya, atau mungkin termasuk kategori pilihan kata yang kasar, Bu Erika minta maaf. Bu Erika juga minta maaf jika ada yang merasa hatinya tersakiti dengan kalimat-kalimat yang Bu Erika pilih. Percayalah, Bu Erika nggak ada niat untuk sengaja menyakiti perasaan siapapun. Kebenaran itu datangnya dari Allah, kalau ada kesalahan berarti dari saya sebagai manusia. Kita ketemu lagi besok pagi, insya Allah. Kita akan membahas tentang manajemen kesan. Sebagian dan lumayan sih sebenarnya membahas tentang manajemen kesan. Berikut contoh sudah pernah Bu Erika bahas juga. Di besok tinggal kita nambahin aja. Demikian, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tutup dari sini.